Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza, NIM 04838134 dari UPBJJ Surabaya S1 Sistem Informasi. Berikut adalah video yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah atau mata praktikum jaringan komputer yang ketiga. Pada tugas 3 ini, bahwa dijelaskan ada 4 soal yang harus dikerjakan menggunakan aplikasi atau software Cisco Packet Tracer, di mana pembuatan praktikum ini berdasarkan dengan tutorial atau bahan eh, mata kuliah yang sudah diberikan. Baik, kita mulai saja dari nomor 1. Ini bahwa buatlah sebuah jaringan komputer sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Nah, di sini berarti yang harus kita mulai adalah membuat 4 komputer yang harus disesuaikan. Seperti ini. Agar tidak bingung, teman-teman bisa melakukan perubahan di namanya. Ini adalah PC1, terus selanjutnya adalah PC2, PC3, dan PC4. Nah, setelah PC 1, 2, 3, 4 selesai, bisa ditambahkan switch pada tengahnya dan dapat dihubungkan menggunakan kabel. Nah, PC1 bisa langsung dihubungkan ke kabel, ke switch. Selanjutnya PC2, terus selanjutnya PC3, PC4. Nah, setelah seluruh PC sudah terhubung, selanjutnya adalah memberikan alamat IP pada setiap komputer yang sudah disetting ini tadi. PC1 kita bisa masuk ke desktop, bisa ke IP configuration menggunakan IP configuration static dan IP address-nya 192.168.1.1. Terus selanjutnya PC2 192.168.1.2. Nah, ini tidak boleh sama dari PC1 sama dengan PC4 dikarenakan setiap PC memiliki IP address masing-masing. Terus selanjutnya di PC3 sudah, jadi keempat PC sudah memiliki alamat masing-masing. Kemudian hubungkan koneksi jaringan sehingga bisa melakukan ping. Nah, mari kita coba untuk melakukan ping dari komputer PC1 ke komputer yang lainnya. Bisa diklik 1 kali pada komputer, masuk ke command prompt, lalu klik ping 192.168.1.2. Ini kita menembak atau melakukan ping pada komputer 2. Nah, didapatkan hasil ping dari komputer 2 adalah terkoneksi jaringan karena terdapat replay tanpa loss. Terus selanjutnya dari PC1 kita ping di PC3. Ini juga sama, bisa dilakukan ping. Terus selanjutnya ke PC4. Ini juga sama. Jadi antara PC1, 2, 3, dan 4 sudah terhubung jaringan dengan baik. Sehingga soal nomor 1 sudah selesai dan sudah dibuktikan dengan
menggabungkan eh, keempat komputer dalam satu jaringan yang sama. Terus selanjutnya, nomor dua adalah buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan empat komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP tersebut. Nah, ini kan sudah ada empat komputer, lalu kita bisa tambahkan satu server di pojok sini. Nah, server ini bisa kita namain HTTP, misalkan 1.10 seperti itu. Seperti ini. Kita setting dulu untuk configuration-nya bahwa eh, server ini memiliki IP di 192.168.1.10. Bisa kita hubungkan server ke router. Nah, kita tunggu terlebih dahulu sampai dengan eh, kabel indikator ini berwarna hijau, di mana nanti eh, outputnya adalah pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ceknya dengan menggunakan ini. Nah, ini sudah hijau. Bisa menggunakan web browser. Jadi dari PC2 masuk ke 192.168.1.10. Kita coba go. Nah, di sini eh, menjelaskan bahwa PC2 bisa melakukan akses web browser ke HTTP 1.10. Terus selanjutnya kita stop dan PC3 kita lakukan tes yang sama 192.168.1.10. Nah, ini juga tersambung. Terus selanjutnya PC1 juga tersambung. Terus selanjutnya dari PC4. Nah, ini juga tersambung. Jadi soal nomor 2 sudah diselesaikan dengan komponen 4 buah PC dan server di mana semua atau keempat PC atau komputer bisa terhubung ke server HTTP 1.10. Terus selanjutnya, buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan empat buah komputer. Pastikan bisa mengakses HTTP melalui DNS servernya. Nah, di sini kan sudah dibuat bahwa empat komputer dan satu server HTTP. Saat ini bisa ditambahkan server satu lagi di sini. Server ini bisa kita namai terlebih dahulu DNS server. DNS kita coba masukannya untuk DNS-nya adalah misal Jatim seperti ini. Kita config terlebih dahulu, fast internetnya kita setting. Eh, service service terlebih dahulu untuk HTTP-nya kita off-kan dulu. Setelah itu masuk ke DNS. Nah, di DNS ini teman-teman klik on, terus namanya tadi adalah jatim.com. Terus addressnya kita ambil dari HTTP tadi 192.168.1.10. Kita add share. Sorry. Oke, Su- sudah tersimpan ya teman-teman. Masuk ke config lagi fast Ethernet. Nah,
IP-nya kita berikan IP pada server tersebut ada 168.1.20 misalkan. Seperti ini sudah terhubung. Tinggal kita hubungkan antara server DNS ke switch. Nah, seperti ini. Kita tunggu terlebih dahulu sampai dengan kabel di server DNS dan switch-nya terhubung dengan baik dengan indikator berubah menjadi warna hijau. Nah, setelah itu, setelah terhubung, maka kita bisa melakukan tes dengan klik IPC nomor 1 pada web browser. Ini sudah hijau. Web browser dituliskan URL-nya adalah jatim.com. Go. Oh, mohon maaf, ada satu yang belum kita setting, yaitu setting DNS. Nah, di sini di setting di klik DNS servernya adalah 192.168.1.20 ya teman-teman. Jadi semua harus disetting dulu agar bisa masuk di DNS server tadi. Oke. Saat ini kita coba lagi untuk akses dari web browsernya. Nah, ini adalah akses dari PC1 ke DNS jatim.com. Ini berhasil, sudah berhasil. Terus selanjutnya kita cek untuk PC2. PC2 juga sudah berhasil. Terus selanjutnya PC3. PC3 juga sudah berhasil. Terus selanjutnya PC4. PC4 juga sudah berhasil. Jadi di sini untuk soal nomor 3, satu buah server DNS, satu buah server HTTP, dan keempatnya bisa mengakses HTTP melalui DNS servernya. Jadi soal selanjutnya kita melangkah di soal nomor 4, yaitu buatlah struktur jaringan pada gambar berikut dengan langkah-langkah yang harus dilakukan ada 4 poin yang harus bisa terpenuhi. Eh, jadi kita buat terlebih dahulu. Di sini yang kita butuhkan adalah PC, taruh PC, 2 PC, ini adalah PC1, ini adalah PC0. Sudah, terus selanjutnya di sini kita tambahkan server. Ini adalah server untuk pendilcom.com. Terus selanjutnya di sini ada server ilcom.com. Terus ada DNS server.
switch juga, ada dua switch, lalu menggunakan router. Terus kita hubungkan terlebih dahulu seluruhnya. Jika sudah dihubungkan seperti ini, kita coba eh, berikan IP terlebih dahulu. Dan ini kita bedakan antara jaringan atas dan jaringan bawah. Itu adalah 192.0. Jangan lupa untuk port statusnya nyala. Terus T1. Oke, kan? Nah, sudah jadi jaringan atasnya ini menggunakan eh, 1.1 dan jaringan bawahnya menggunakan 2.1. Nah, oke, terus selanjutnya DNS servernya. Ini kita mengatur untuk iplcom.com-nya.
Port gateway-nya bagian bawah ini. Terus yang bawah kita atur dulu untuk IP. Jadi menggunakan 168.168.1 ke titik 2 karena sudah digunakan yang pertama. Nah ini gateway-nya 192.168.1.1. Ini juga kita setting untuk isinya ke statiknya kita cek dulu lagi. Ya sudah. Terus selanjutnya kita setting untuk DNS-nya karena tadi untuk ilkom.com ini menggunakan 2.3, berarti kita bisa berikan service DNS ilkom.com 192.1.1.1.2.3. Kita cek lagi. Oke, sudah benar. Terus selanjutnya di sini service 1.2 berarti yang benar kita tambahkan lagi form. Oke. Terus kita setting untuk PC1, PC1 kita coba dulu dari PC0 ke PC1, pastikan PC0 terhubung PC0 ke PC1. Nah, PC1 ini kan dia IP-nya 1.3. Kita coba satu nomor 1.3.
Oke. Ada 25% loss ya, jadi di sini masih ada yang belum tersetting dengan baik. Kita coba lagi. Tadi berapa? Baik, setelah sudah berhasil untuk dilakukan setting, yaitu setting router, di mana router atas itu menggunakan dua jaringan 192.168.2.1 dan yang bawah menggunakan 1.1. Nah, DNS server ini sudah disetting untuk DNS-nya menggunakan name.ilcop.com dengan addressnya di 2.3 dan pendilcom.com dari aksesnya addressnya 1.2 di mana server pendilcom dan server ilcom ini dihubungkan sama dengan server DNS server seperti ini. Jadi semua PC ini bisa dihubungkan secara keseluruhan. Terus selanjutnya kita coba tes ping PC 0 ke PC 1. Nah, ini tadi kita coba untuk ping, ping PC 0-nya ke PC 1, 192.168.1.3. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, tanpa ada loss. Terus selanjutnya dari PC 1 kita ngeping ke PC 2. Ini juga sudah bisa berhasil. 192.168.2.4. Terus di sini buka web browser untuk akses Ilkom dari PC 1. Dari PC 1 mengakses server Ilkom itu yaitu bisa menggunakan web browser ilkom.com go. Nah, ini sudah berhasil juga. Terus selanjutnya dari PC 0 kita akses ke konfilcom.com. Nah, ini juga berhasil. Jadi, eh, video untuk tugas 3 kali ini cukup sampai di sini. Kesimpulannya adalah apabila rangkaian atau jaringan komputer dilakukan dalam satu eh, jaringan address yang sama, maka dapat menggunakan switch saja dengan IP yang sama dibedakan setiap komponennya. Tetapi apabila ada dua jaringan yang berbeda yang dihubungkan dengan router, maka router ini fungsinya adalah untuk koneksi antara jaringan pertama dan jaringan kedua. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.